Halo, selamat datang di channel YouTube saya Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini, bagi siapapun pengunjung channel ini, saya ingin mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan membahas video perdebatan antara sang debaters dengan pendeta Dance. Pendapat sang debaters bahwa di Yohanes pasal 21, murid yang dikasih itu berbicara mengenai Judas Iskariot. Kita simak videonya. Bahkan di Yohanes 21, Petrus mengatakan, bagaimana dengan dia, Tuhan? Apa kata Yesus? Kalau aku menghendaki sampai hidup dia hidup sampai selamanya, kamu apa? Ini sama teguran juga kepada Pak Dens yang mau mengganti-ganti posisi Judas. Kalau mau aku hidupkan dia sampai selamanya, kamu apa? Kata Yesus kan? Oke, itu saja, silakan. Lebih jelasnya, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Perhatikan ayat ini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat, garis bawahi, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Ya, perhatikan, murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Nah, sang debaters di sini dia salah menerjemahkan arti murid yang dikasih itu. Dia berpikir murid yang dikasih itu adalah Judas Iskariot. Kelihatan sekali bagaimana sang debaters menerjemahkan Alkitab sesuai dengan seleranya. Nah, ayat ini berbicara mengenai Rasul Yohanes, bukan Judas Iskariot. Karena di sini dikatakan ini orang yang hidup, bukan orang yang mati ya. Ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Perhatikan, murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Ayat ini bukan ditujukan kepada Judas Iskariot. Judas Iskariot bukanlah murid yang dikasihi Tuhan. Karena kekhususan bagi Rasul Yohanes bahwa dia adalah murid yang sangat dikasihi Tuhan. Rasul Yohanes adalah rasul yang berani duduk dekat dengan Yesus. Kekhususan ini berbeda dengan murid-murid yang lain. Nah, sekali lagi kita lihat. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Sedang mengikuti mereka. Halo, garis bawahi besar-besar. Sedang mengikuti mereka. Artinya di sini orang itu ada di situ, bukan orang mati ya. Orang itu ada di situ. Nah, sekarang kita lihat, kita mundur ke belakang. Betulkah murid yang dikasih itu adalah Rasul Yohanes? Kita lihat di ayat 7 dari Yohanes pasal 21. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya, jelas ya. Artinya apa? Murid yang dikasih Yesus itu ada di situ. Ini yang dimaksud adalah murid yang hidup, bukan murid yang mati ya, bukan Judas Iskariot. Kita lihat lagi ayat selanjutnya, supaya jangan dikatakan ini adalah sebuah asumsi. Namun ini dasarnya kuat, yaitu Alkitab. Yohanes pasal 19, ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Sang debaters, perhatikan ayat ini. Ya, murid yang dikasihinya. Kita lihat lagi ayat yang lain, agar sang debaters memahami dengan jelas. Injil Yohanes pasal 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kita lanjutkan di Yohanes pasal 21 tadi. Ayat yang ke-21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini?
Yudas Iskariot sudah mati dan tidak mungkin bisa dilihat. Tetapi ini menunjuk kepada murid yang masih hidup, bukan kepada murid yang sudah mati. Sang debater salah menerjemahkan pengertian ayat ini. Dia menerjemahkan ayat ini sesuai dengan seleranya untuk mengharuskan Yudas Iskariot selamat. Apa kata Yesus? Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Artinya apa? Di sini berbicara kepada murid yang masih hidup, bukan murid yang sudah mati, yaitu Yudas Iskariot. Jadi sang debaters hanya berusaha mencari ayat-ayat, memaksakan sesuai dengan kehendak hatinya supaya Yudas ini harus selamat. Tetapi dia tidak melihat rangkaian demi rangkaian ayat itu saling keterkaitan. Ayat selanjutnya di kata penutup, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, kemudian dipertegas di ayat berikutnya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Nah, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini siapa? Ya, Rasul Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Yudas Iskariot tidak ada di sini. Yudas Iskariot sudah mati dan dia tidak bersama-sama dengan ke-11 rasul ini. Jadi artinya di sini sang debaters hanya memaksakan ayat-ayat Alkitab untuk mengharuskan Yudas Iskariot selamat. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Ingat ya, dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Ini bukan berbicara kepada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah mati. Ini merujuk kepada Yohanes, Rasul Yohanes. Rasul Yohanes masih hidup. Dan Yesus mempercayakan ibunya kepada Rasul Yohanes. Makanya di kata penutup tadi di kitab Injil Yohanes ini, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Perlu kita garis bawahi, dari 12 murid yang dipilih oleh Tuhan, ada 3 orang murid yang diberi kekhususan oleh Yesus selalu bersama-sama dengan Yesus. Ketiga orang murid itu adalah Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau kita buka Injil Matius pasal yang ke-17, ayat yang pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Tuhan tahu hati semua murid. Tentunya Tuhan memiliki penilaian yang khusus kepada ketiga orang ini. Jadi artinya murid yang dikasihi oleh Yesus itu Rasul Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes ini. Demikian video dari saya. Jika video ini sudah menjawab kekeliruan sang debaters mengenai Yohanes 21, silakan di like, komen yang positif, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.